لله نحمده حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ومرشدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك واجعلنا من الراشدين والمخلصين آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah Raudhatul Jannah yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita kembali hadir di Taman Surgawi Masjid Raudhatul Jannah. Semoga kita semuanya bersama keluarga insyaallah bisa ditempatkan di surga yang abadi insyaallah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah di pagi hari yang perlu selalu kita ingat, yaitu mohon 3 hal yang semuanya kita butuhkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu harus dibaca setiap pagi paling tidak, atau setiap habis sholat. Minta ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa ilmu. Tidak mungkin kita bersyukur tanpa ilmu. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang beriman yang berkualitas kecuali belajar bagaimana menjadi orang yang beriman itu, ya. Dan ilmu itu tidak terbatas, jumlahnya banyak sekali. Walaupun seluruh ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qalila sedikit sekali. Jadi ilmu Allah dikasihkan sedikit kepada seluruh jagat ini, lalu kita dapat bagian setitik dari sedikit itu. Kemudian yang kedua, rizqan thayyiba, rizki yang baik, artinya halal, yang bisa membuat kita ini aman dunia akhirat. Apa artinya? Kita kaya kemudian ujungnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada gunanya kita pandai menjadi pakar super di dunia kalau hidupnya resah karena tidak beriman. Rizki itu bukan hanya uang, ya. Rizki sehat, rizki keluarga, Anda pulang sampai di rumah melihat anak-anak sehat, istrinya senyum, itu rizki yang luar biasa itu. Ya, Anda bisa hadir di masjid, kemudian bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini, itu semuanya rizki. Uang itu adalah salah satu bentuk rezeki. Nah, kemudian yang ketiga, amalan mutaqabbalah. Amal yang diterima. Salat kita semoga selalu diterima oleh Allah. Dan saya kalau berdoa biasanya saya mohon kepada Allah, ya Allah terimalah dengan segala kekurangannya. Jangan pernah Anda merasa bahwa ibadah Anda ini sudah sempurna, sudah baik, ya. Kita selalu berpikir saya masih ingin lebih baik, ya Allah. Begitu. Tapi kalau urusan nikmat harta dan sebagainya, Anda lihat yang di bawah supaya Anda bisa bersyukur. Tapi kalau Anda lihat yang di atas, capek nanti. Capek. Ingin cepat kaya, ingin cepat menjadi orang pangkat, akhirnya menjadi sambo nanti sampean. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara, hidup ini sebetulnya perjalanan yang sebentar saja. Tapi setiap orang itu ingin hidupnya tidak sebentar. Sampai ada ungkapan penyair, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Yang bisa hidup 1000 tahun cuma satu saja, Nabi Nuh. Ya. Jadi kalau Nabi Nuh itu misalnya ikut pilkada atau pilpres gitu, berapa periode itu? Ini mau minta 3 periode sudah bingung orang seluruh Indonesia ini. Nabi Nuh itu 1000 tahun usianya. Ya Allah. Kita ini, usia kita ini, ya Nabi 63. Itu kalau Hijriah itu.
Kalau Masehi barangkali 61 saja. Jadi kalau Anda ini sudah di atas 61, 63 ini sudah dapat bonus ini ya. Tetapi berapapun panjangnya nanti pasti masuk liang lahat. Jadi sebenarnya perjalanan kita setiap hari itu nahnu musafirin. Kita ini semuanya musafir kita ini. Jadi ada, kalau dalam bahasa Arab dikatakan as-safaril qasir, as-safarit tawil, as-safarit tawil alladzi la nihayata lah. Jadi ada perjalanan yang pendek. Saya dari rumah kemari. Ini perjalanan pendek ini. Ya kan? Anda setiap hari bekerja. Ya. Pak Misbahul Huda ini agak jauh perjalanannya kalau Jakarta ya. Itu panjang sedikit saja. Anda ke Amerika, ke Mekah itu panjang sedikit saja. Tapi ada perjalanan panjang yang biasanya tidak banyak orang berpikir untuk mengumpulkan bekal yang banyak. Yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berbicara bahwa kita ini setiap hari berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu ini sampai kapan ini. Saya masih bisa berceramah di sini berapa kali lagi juga nggak tahu. Anda juga begitu, masih bisa ke masjid ini. Sisanya berapa ini? Jangan dikira yang muda-muda ini masih panjang ya. Kadang-kadang yang tua panjang nggak selesai-selesai. Ada orang tua sakit nggak mati-mati, terus di rumahnya saja. Sampai dia sudah berharap ya, saya ini nunggu malaikatil maut kok nggak datang-datang katanya. Tapi yang muda, yang masih ingin kaya, masih ingin jadi presiden, tahu-tahu mati. Dan itu tidak bisa ditawar itu Pak. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, kalau menurut bahasa Rasulullah SAW banyak, ya, bukan orang yang ilmunya macam-macam, tapi orang yang selalu setiap hari berpikir saya bisa mati hari ini. Itu namanya al-kayyis. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mengerti nasibnya itu adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya, ya, tidak binal. Ya. Nafsu itu kalau tidak diislamkan, ya, saya menggunakan kata Islam saja. Nafsu kalau tidak diislamkan, Anda bisa menjadi bromocora, bisa menjadi preman, bisa menjadi orang jahat, itu nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Islam ini diturunkan supaya nafsu yang ada pada diri kita itu bisa diarahkan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, seorang itu baru bisa kalau hawa nafsunya bisa diarahkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru orang pandai. Rasulullah juga mengatakan al-kayyis alladhi yakthur aktsarun nasi dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pandai menurut baginda Rasulullah itu orang yang sering ingat mati, gitu ya. Sering ingat mati. Saudara-saudara, 2-3 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, ada 3 teman saya itu berurutan hari Senin, Rabu, Jumat. Meninggal dunia tanpa sakit 3 orang. Makanya saya lalu ceramah, judulnya kita perjalanan menuju Allah ini nggak tahu. Jadi semuanya ini mendadak. Sakitnya yang di Masjid Al-Hikmah itu biasanya kalau Jumat saya ceramah dia bagian ngurusi kamera ini. Itu bukan di sini di Al-Hikmah. Waktu saya ceramah, kok nggak ada dia ini. Saya pikir barangkali saya batin aja, barangkali mungkin keluar kota atau bagaimana. Ternyata jam 3:30 dia sakit perut, jam 8:30 itu meninggal dunia, 8:30.
Saat sholat Jumat, saya sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, nggak baca WA saya. Terus supir saya bilang, Pak, di Al-Hikmah itu ada yang meninggal, Pak. Lalu disebutkan namanya. Innalillahi. Isya masih sholat, Pak. Jadi seperti sampean ini ya, ini subuh masih sholat, tahu-tahu maghribnya sudah nggak ada. Itu bukan sesuatu yang aneh, itu sering terjadi begitu. Satu ya. Yang satu lagi di Malang mau membuat acara tabligh akbar atau apa, dia ikut ngatur-ngatur tendanya segala macam, pingsan. Sehat, masih jauh di bawah saya. Ya, kekar tubuhnya begitu. Dibawa ke rumah sakit, meninggal malam. Terus yang satu lagi di Jakarta, Pak. Itu teman saya sudah 40 tahun tidak pernah ketemu, dulu satu kos-kosan di waktu masih mahasiswa sama-sama nggak pernah ketemu. Terus ketemu temannya di Bandara Juanda, lalu di Jakarta kita reuni. Terus saya ingat-ingat, itu sudah berapa tahun? 40 tahun. Allahu Akbar. Jadi bayangkan 40 tahun yang lalu itu saya masih muda, sekarang ini belum tua. 40 tahun yang lalu, Pak. Jadi kita senang sekali ketemu. Terus teman saya yang meninggal ini ngomong, wah kita kalau ke Jakarta jangan lupa, jadi kita bisa ketemu lagi, cerita-cerita yang subhanallah. Akhirnya Pak, saya ke Malang, kemudian saya habis sholat subuh, saya kuliah subuh di Malang, habis sholat subuh sama istri saya jalan-jalan, di Jalan Bandung itu tempat kos-kosan saya itu. Mau saya foto, mau saya kirimkan gitu, Pak. Saya cari-cari nggak ada. Ternyata jadi Indomaret, Pak. Saya foto Indomaretnya. Saya bilang ini mantan kos-kosan kita itu. Subhanallah. Saya kirimkan ke sana. Dia senang, mereka disenang. Jadi ada saudaranya baju satu kos-kosan semuanya, Pak. Akhirnya hari Jumat saya ceramah di Al-Hikmah. Ceramahnya tuh saya kirimkan ke teman saya ini. Lalu dikirimkan yang meninggal itu. Dia ngirim itu hari apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah. Dia kemudian memberi komentar, wah terima kasih, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini. Kemudian hari Senin saya berangkat ke masjid, dapat WA, orang itu namanya disebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Dia sudah habis jatahnya. Ini hari ini saya masih hidup karena saya masih punya jatah rezeki dari Allah ini. Besok saya nggak tahu. Ya. Jadi kalau Anda masih hidup, rezekinya masih ada besok. Sayangnya Anda tidak bisa telepon, tanya gitu ya. Malaikat, apa masih ada rezeki saya ini? Nggak bisa. Makanya saudara, siap mati itu setiap saat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulul albab. Begitu Allah berfirman, berbekal-bekallah kalian itu, dan bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa. Wattaquni ya ulul albab. Bertakwalah, takutlah kepada Allah, wahai orang-orang yang bisa berfikir. Ulul albab itu dzul uqul, orang-orang cerdas itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ada seorang namanya Luqman Al-Hakim ya. Luqman Al-Hakim ini ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang soleh saja. Tapi orang ini istimewa sampai digunakan oleh Allah namanya dalam salah satu surat Al-Quran. Jadi surat Luqman. Iya kan? Masya Allah. Salah satu nasihat Luqman yang diabadikan oleh Allah ketika memberi nasihat kepada anaknya. Dan itu Allah mengingatkan kita, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Coba ingat kata Allah, bagaimana Luqman Al-Hakim, orang yang bijak ini memberi nasihat kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, inna syirka la dhulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena kezaliman itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau Anda tidak sujud kepada Allah, itu zalim. Zalim yang sangat besar itu. Namanya musyrik. Dan tidak ada tempat di sisi Allah sama sekali. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selalu sujud sampai kita mengakhiri hidup kita ini insyaAllah. Luqman Al-Hakim kemudian memberi nasihat. Kata beliau,
Ad-dunya bahrun 'aridun qad halakal awwaluna wal akhirun. Dunia ini seperti lautan yang tidak bertepi. Bahrun la sahilalah. 'Arid itu lebar sekali. Banyak orang yang berada di dunia ini tenggelam karena tidak siap. Ya. Orang yang sudah lewat, yang sudah dulu-dulu juga banyak yang binasa di dunia ini, dan juga yang terakhir sampai akhir zaman. Itu pasti ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu fa in istata'ta faj'al safinataka taqwallah. Ini nasihatnya Luqman bagus sekali. Kalau Anda bisa, Anda buat kapal yang Anda naiki itu namanya takwa. Jadi Anda harus mempersiapkan takwa sebagai kendaraan Anda di dunia ini. Sehingga Anda walaupun ombaknya besar, itu kalau kapalnya besar itu bertahan ya. Tapi kalau Anda naik sampan kecil gitu, bisa tenggelam nanti. Itu perumpamaan yang bagus sekali. Jadi bagaimana kita membangun kapal namanya at-taqwa. Makanya setiap Jumat ini menjadi saksi nih, mimbar ini ya. Ini khotibnya selalu berpesan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu bertakwalah wahai segenap umat Islam. Diwajibkan semua khatib berpesan takwa. Karena takwa itu sangat penting, tidak boleh dilepaskan itu. Ittaqullah. Ya. Jadi Luqman memberi ilustrasi perumpamaan, kalau Anda ingin selamat di dunia ini, Anda bangun kapal yang besar, yang kokoh namanya at-taqwa. Wa uddataka at-tawakkul 'ala Allah. Logistik Anda, persiapan Anda dalam perjalanan itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda keluar dari rumah itu berdoa, amantu billah wa'tasamtu 'ala Allah wa'tasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang banyak mengucapkan itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Kalau Anda mengerjakan sesuatu sulit begitu ya, Anda minta tolong kepada Allah. Inni ubarri'u hauli wa quwwati ya Rabb. Itu artinya saya melepaskan diri dari kekuatan saya dan kemampuan saya. Lalu minta kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ceramah ini itu kalau saya mengandalkan saya nggak bisa apa-apa nanti. Jadi orang yang mengandalkan dirinya itu pasti nanti berantakan hidupnya. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang pangkat, mentang-mentang santri, ya. Mentang-mentang apa lagi? Populer misalnya. Saya kan dikenalin di mana-mana. Kalau bertumpu pada diri sendiri pasti berantakan, ya. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya setiap pagi, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha al-Batul. Rasulullah itu paling cinta kepada anaknya ini, Fatimah Az-Zahra. Kemudian diajari doa. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan. Jangan engkau lepaskan diriku ini kepada diri saya walaupun sekejap saja. Ingin selalu bertumpu kepada Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah. Ya Allah, urusan saya ini agar semuanya dibimbing menjadi baik. Itu orang yang ingin sukses seperti kalau Anda setiap pagi seperti itu, insya Allah aman hidup ini. Yang membuat orang bermasalah itu kan waktunya tidak banyak, detikan saja itu. Ngomong sedikit salah masuk penjara, somasi kan begitu. Atau kalau sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu,
Lalu orang dibunuh. Sekarang ini orang dibunuh gampang-gampang saja sekarang ini. Sedangkan membunuh satu orang di dalam Al-Quran sama dengan membunuh semua orang. Ka'annama qatalan nasa jami'a. Islam ini menghargai kehidupan ini, kehidupan manusia mukmin ini luar biasa, Pak. Jadi kalau ada orang membunuh muslim, mukmin, itu sama dengan membunuh seluruh orang. La ilaha illallah. Dikutuk oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka abadi. La haula wala quwata illa billahil azim. Hati-hati. Banyak orang tidak sukses di dunia ini itu karena apa? Karena akhlaknya tidak baik. Tidak baik dengan lawan bisnisnya, tidak baik dengan tetangganya, atau tidak baik dengan keluarganya, bahkan tidak baik dengan saudara kandungnya, karena berebut warisan dan sebagainya, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Itu orang yang tidak beriman sampai begitu, Pak. Makanya kita minta tolong kepada Allah setiap hari itu berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah. Buatlah urusan saya ini baik semuanya ya Allah. Urusan ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi RW RT, ngurusi partai, ngurusi negara, ngurusi semuanya, ngurusi diri sendiri semuanya. Kemudian ujungnya la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Al-Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Selain itu makhluk semuanya itu ya. Kemudian di dalam kapal ini logistiknya tawakal ala Allah. Kita enggak tahu apa yang bakal terjadi besok ini ya. Kemudian wazadaka al-amalis salih. Bekalnya ya. Kalau kita pergi itu kan bawa makanan, bawa obat-obatan, bawa apa pakaian, segala macam, bekal kita ini ya. Nah, kalau Anda ingin masuk surga, ya, bekal yang utama itu adalah amal soleh kita. Makanya yang banyak beramal soleh, Pak. Ya. Saya kan sering mengingatkan yang banyak berzikir itu amal soleh. Duduk di sini saya tadi duduk berdiri ya. Ini saya bisa dapat banyak amal soleh kalau saya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk begini. Pegang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakai baju misalnya. Pakai baju ya. Tadi pagi saya pakai baju ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa repotnya itu? Jadi semuanya ini semuanya pahala ini Pak. Saya dari rumah sampai sini tadi, saya berzikir banyak. Saya duduk di belakang. Jadi saya sambil berdoa berarti ini saya ini menceritakan ini bukan saya pamer amal, bukan. Allah tahu maksud saya ini apa. Karena tidak banyak orang berzikir begitu. Dalam pengajian sering saya tanya, sampai tadi pakai peci pakai bismillah apa enggak? Pelongoan wong sing jawab. Enggak biasa, Pak. Enggak biasa. Coba Anda biasakan. Berapa Anda dapat pahala itu? Banyak kali dapat pahala. Dosa kita ini hanya sekali setiap noleh ini ada dosanya. Lalu tidak Anda bersihkan dengan itu. Ya nanti enggak imbang nanti. Ya kan? Nanti kan ditimbang ini. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. La ilaha illallah. Kalau nanti timbangan amalnya itu banyak, insyaallah lulus kita ini. Tapi kalau sholatnya kadang-kadang saja, pengajian ya kalau ada waktu. Kalau ada waktu, saya pernah diundang sudah agak lama di salah satu perusahaan kapal atau apa begitu ya. Terus tidak pernah ada pengajian katanya di kantornya itu. Saya diundang, kemudian yang datang ke rumah saya itu manajer SDM-nya. Mengantarkan saya, dia kenalan gitu terus. Saya ini kan, Pak, saya ini bekerja di kapal ini, waduh Pak, pokoknya paling cepat pulang itu jam 10. Sudahlah, ginjal saya ini tinggal 1 Pak. Ya untung masih ada sisanya saya bilang. Kalau tidak ada kan habis sampean ini. Artinya dia itu menceritakan bahwa tugasnya ini berat. Nah, jadi menurut saya kan sekali-sekali kan perlu pengajian. Sekali-sekali. Saya tersinggung tidak ngerti dia ini. Jadi pengajian ini sekali-sekali Pak. Banyak hidup ini untuk dunia ini saja. Kasihan orang ini.
Yang lebih kasihan lagi, waktu saya sampai di sana, tempat ruangannya sudah disiapkan, tidak ada manusianya. Saya sama dia saja. Allahu Akbar. Terus diumumkan, saudara ini ustadznya sudah datang ketip dari dulu sana. Allahu Akbar. Artinya apa Pak? Saya punya kesimpulan, ini terjadi kira-kira 20 tahun yang lalu dan saya tidak lupa. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting itu saya nggak lupa ya. Semua orang begitu. Jadi ada satu perusahaan itu sama sekali tidak mementingkan urusan agama ini. Sekali-sekali. Jadi waktu itu kemudian datang kira-kira 10-15 orang saja. Sekali-sekali Pak. Bayangkan Pak. Sedangkan dia nanti harus kembali masuk ke liang lahat. Ya Allah. Kalau sudah masuk ke liang lahat itu mesti yang sambutan itu mesti cari kalimat yang baik-baik gitu Pak ya. Kita kehilangan salah satu putra terbaik. Ngukure gitu itu apa putra terbaik itu. Orang yang paling baik itu orang yang paling bertakwa. Gimana? Gak boleh kita itu mendahului Allah. Itu namanya tidak santun kepada Allah. Rasulullah marah ketika ada orang meninggal dunia, lalu ya mungkin orangnya orang santri atau bagaimana ya. Kemudian ini kamu nanti akan baik, kamu nanti akan di surga. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu dari mana? Saya Rasulullah nggak tahu saya. Nggak tahu. Dan itu Anda nanti kalau sudah masuk di neraka, kan sampai kan belum pengalaman. Ada yang pengalaman? Belum. Anda nanti sendiri. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar itu, beliau mengatakan, la taghtab bi kasratin nas. Kamu jangan merasa aman karena banyak teman, banyak anak buah, gitu loh Pak. Iya. Sambo itu kan banyak anak buahnya itu. Tidak sama-sama membunuh orang. La taghtab bi kasratin nas, fa innaka sawfa tamutu wahdak wa tub'atu wahdak. Nanti kamu akan masuk kuburan sendiri. Walaupun anak buahnya 1 juta, masuk kuburan sendiri. Nanti dibangkitkan sendiri. Menghadap Allah sendiri. Ketemu dengan malaikat sendiri. Lalu Anda tidak punya bekal. La haula wala quwwata illa billah. Ini saya ngotot ini supaya Anda ini, sisa umur ini, diisi dengan amal soleh yang banyak Pak. Nah, kemudian Luqman mengatakan, kalau Anda sudah bisa membuat kapal namanya takwa, kemudian logistik dia bertawakal kepada Allah setelah berjuang, ya. Tawakal itu di dalam hati. Kalau tubuhnya harus berjuang. Kemudian bekal amal solehnya banyak. Kata beliau begini, fa inna jauta fa bi rahmatillah. Kalau Anda sudah mempersiapkan lalu Anda selamat, itu karena rahmat Allah. Ya, karena apa? Karena bukan karena saya banyak amalnya, bukan. Karena rahmat Allah, ya. Wa in halakta fa bidunubik. Kalau Anda dapat bencana dan binasa, itu karena dosa. Makanya saudara, orang yang paling senang nanti di akhirat itu adalah orang yang ketika menerima buku laporannya, di situ banyak istighfarnya. Jadi saudara, saya ingatkan ya, yang banyak beristighfar. Ada cerita yang menarik saudara ya. Seorang ulama dari 4 madhab ini namanya Ahmad ibn Hanbal. Kemudian dia menciptakan madhab Hambali. Gurunya namanya Asy-Syafi'i. Ini madhabnya, madhab Syafi'i. Kemudian ada Maliki, kemudian ada Hanafi. Ya. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal ini semuanya ini super cerdas. Super cerdas. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya julukan di kalangan ahlul ilm, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imamnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia sangat menghargai gurunya ini Imam Syafi'i. Nah, dia cerita kepada anaknya. Anaknya kagum dengan orang tuanya ini. Sebab orang tuanya ini dikagumi banyak orang ya. Ada yang sampai dikatakan yusalli subuh bi wudu'il isya.
Itu kalau sholat subuh itu wudhunya isya masih ada. Artinya apa kalau batal? Wudhu lagi terus begitu. Sholat subuh wudhu isya. Menikmati sholat malam itu luar biasa. Lalu dia cerita, guru saya itu orang yang luar biasa, alim. Namanya Syafi'i. Kata Imam Ahmad ini. Suatu ketika Imam Syafi'i itu menjadi tamunya Imam Ahmad. Datang ke sana, anaknya senang sekali. Ini ustadznya ayah saya ini. Katanya, kalau dibandingkan saya dengan Syafi'i, ma bainas sama' wal ard, antara langit dan bumi. Sedangkan dia ini melihat nggak ada orang bisa menyaingi bapaknya ini. Tapi Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Nah, kemudian ketika di rumahnya, anaknya mengamati terus. Malam hari, ternyata Imam Syafi'i ini cuma berbaring-baring saja, sekali-sekali mendengar berzikir sampai subuh. Kemudian waktu subuh itu tidak pakai wudhu ke masjid. Tidak pakai wudhu ke masjid. Waktu diberi hidangan ya, Imam Syafi'i ini makan habis, dihabiskan. Dan Imam Syafi'i orang yang suka puasa, makannya sedikit. Tapi pada waktu itu makannya di rumahnya Imam Ahmad itu dihabiskan. Terus anaknya ngomong pada orang tuanya, ini kok begini? Saya lihat bapak saya sholat, jadi kok nggak sholat ini Imam Syafi'i ini. Terus katanya suka puasa, makannya kok banyak. Jadi dia merasa, loh kok begini orang ini ya. Akhirnya pagi-pagi setelah sholat duduk begitu, anaknya di situ. Nanti kamu saya temukan sama Imam Syafi'i. Kemudian ya coba kamu ngomong. Anaknya disuruh ngomong. Lalu Imam Syafi'i ditanya, kenapa kok banyak makannya? Kata Imam Syafi'i begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu bahwa rumahmu ini kamu bangun dari uang yang halal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan uang yang halal itu obat. Makanya saya habiskan makanannya. Anaknya dia tahu sebabnya. Kenapa dia makannya banyak? Karena dia tahu bahwa rumah ini halal. Jadi kalau Anda itu diundang orang yang makan bisnisnya dari riba semuanya ya, itu nanti bisa sakit perut sampai nanti. Na'udzubillah. Tapi kalau uangnya halal, itu dawa menjadi obat itu. Terus anak saya tanya, antum malam hari katanya tidak sholat, lalu ke masjid tidak pakai wudu, dia bilang ya. Kata Imam Syafi'i apa? Saya melihat barokah di rumahmu ini luar biasa. Semalam ini saya menyelesaikan banyak persoalan umat. Coba. Ayahmu sholat itu untuk dia sendiri, tapi dia ngurusi umat. Sampai pagi dan sampai azan saya masih belum batal. Saya langsung ke masjid. Itu Imam Syafi'i. Nah kemudian ketika sholat saudara, Imam Ahmad ini minta kepada Imam Syafi'i supaya menjadi imam. Nah kalau menjadi imam, Imam Syafi'i itu pakai kunut. Di sini kan tidak pakai kunut kan? Jadi bukan Imam Syafi'i. Imam Hambali. Kemudian Imam Syafi'i sholat di situ. Si Imam Ahmad siap mau pakai kunut ini. Ternyata Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Kenapa tidak pakai kunut? Saya menghormati madhab Anda. Ini loh Islam ini seperti ini Pak. Makanya yang membuat umat Islam ini yang segini doa yang diurus yaitu dari dulu yaitu. Nanti sholat subuhnya pakai bismillah keras apa tidak pakai bismillah keras gitu. Nanti kalau bismillahnya, oh ini berarti duduk golongan gini gitu. Tapi kalau ke Mekah ikut semua. Sudes, tahu Sudes sampai? Kenal sama Sudes? Jadi imam di Masjid Istiqlal pakai bismillah dia. Setiap hari sholatnya di sana bismillahnya bukan nggak pakai, sirron. Ini dipersoalkan tiap hari. Ya ini yang membuat umat Islam ketinggalan itu. Nanti celana cingkrang ya, pakai jenggot dan pakai jenggot. Dari dulu kan itu. Dunia sudah maju, kita masih itu saja. YouTube ini juga begitu. La ilaha illallah. Nah, ini saudara, cerita ini kemudian berkembang. Imam Ahmad bin Hanbal itu suatu ketika, kalau nggak salah di Irak ya, terus dia pergi ke Basrah. Zaman dulu nggak ada foto, apalagi handphone. Ya.
Jadi Imam Ahmad ini kemudian suatu ketika tergerak hatinya untuk pergi ke Basrah. Pergi sendiri dengan bawa bekal, sudah tua waktu itu Imam Ahmad. Akhirnya sampai di sana sudah malam, dia masuk ke masjid. Dan orang tidak tahu siapa dia ini, nggak tahu. Kalau sekarang ini saya mau ceramah di Kalimantan gitu ya, tahu-tahu ada foto saya. Nah kok bisa? Dari mana ini foto ini? Dulu kan diambil dulu fotonya ini. Jadi macam-macam ini. Sekarang dunia ini sudah luar biasa, Pak. Zaman Imam Ahmad dulu nggak ada foto, apalagi handphone nggak ada. Nah kemudian sampai di masjid itu dia capek. Habis sholat dia bersandar begini. Lalu marbotnya ini rupanya disiplin rupanya. Ya. Sampai dari mana ini? Ya, saya musafir orang jauh. Tidak boleh tidur. Di masjid tidak boleh untuk tidur. Saya capek, saya mau istirahat. Tidak boleh. Lalu keluar dia ke terasnya ini. Terasnya, istirahat di terasnya. Ya, ke terasnya, marbotnya datang ke terasnya. Di teras juga nggak boleh. Kejam sekali nih. Nggak tahu siapa orang ini. Nggak tahu dia. Kalau di sini boleh ya di teras. Ya memang dia mau bersandar begitu karena capek. Akhirnya dia jalan Pak, bawa apa? Nggak bawa koper, nggak bawa icolak, nggak bawa pakai apa namanya bungkusan di gendong begini. Lalu tidak jauh dari tempat masjid itu ada makhbas. Makhbas itu kalau sekarang itu bakery, ya. Orang jual roti itu Pak. Terus orang itu melihat orang tua ini ditanya, dari mana? Dari mana? Dia bilang, saya dalam perjalanan dari Baghdad. Silakan mampir, silakan mampir. Ya tadi saya mau istirahat di sana, tidak diizinkan oleh yang jaga masjid katanya. Silakan, Anda mau istirahat di sini. Akhirnya tidur di rumahnya orang itu. Istirahat di situ ya. Pagi-pagi saudara, mungkin dikasih hidangan, dikasih roti, ini jual roti ini. Dia mengamati orang ini. Mengamati orang ini kerja. Setiap ngangkat sesuatu pakai zikir bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Terus begitu. Terus begitu. Pokoknya diamati oleh Imam Ahmad ini. Terus berzikir banyak, terus berzikir. Setelah duduk ditanya, Anda sejak kapan Anda melakukan zikir yang banyak ini? Sudah lama, alhamdulillah. Sudah lama. Ya, saya pikir daripada saya tidak ada, saya tiap hari aktivitasnya itu supaya padat dengan pahala. Lalu dia mengatakan, apa yang Anda dapat? Alhamdulillah, setelah saya lakukan itu, setiap saya berdoa itu, saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tapi saya berdoa satu, yang belum dikabulkan itu, saya sudah lama, saya dengar ada orang namanya Ahmad bin Hanbal. Yaitu saya berdoa, bagaimana ya Allah pertemukan saya ini dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kata Imam Ahmad, ya ini Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad. Bingung dia. Jadi Allah membuat saya tertarik untuk kemari. Saya jalan jauh, mau sholat, mau tidur di masjid gak boleh. Kemudian tidur di rumah Anda. Sekedar untuk mengabulkan doa Anda. Kenapa? Orangnya banyak beristighfar. Orangnya banyak berzikir. Rugi Anda kalau tidak banyak berzikir. Kalau tidak banyak. Dan gampang kan? Apalagi bersalawat. Anda mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling panjang ini. Anda kalau mengucapkan ini satu kali, insyaallah ini tadi saya mengucapkan, saya disalawati Allah 10 kali. Ini banyak orang yang tidak menilai ini sesuatu yang penting. Yang ditanyakan itu bukan bagaimana Pak anunya salawat, bukan itu. Itu salawat nariyah itu bagaimana Pak? Salawat yang paling baik itu yang bagaimana Pak? Ada orang tanya begitu. Kamu tanya begini, saya tanya kamu sekarang. Satu hari kamu salawat berapa kali? Coba. Apa jawabannya dia? Ya waktu sholat itu Pak. Iki kuplukku tak blesogin. La ilaha illallah. Oh, betapa jauhnya sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sampai mau dapat syafaat? Jadi waktu sholat itu enggak pernah salawat katanya. La ilaha illallah. Ini karena apa saudara? Stigmanya salah.
Yang diceritakan itu salawat yang bagaimana? Ada salawat ini, salawat ini, salawat ini. Salawatan. Itu kira salawatan itu orang pondok-pondok. Saya ini orang Surabaya. Itu kebodohan yang kebelinger ya itu, Pak. Akhirnya dia jauh dari Rasulullah. Kalau Anda tidak cinta kepada Nabi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ada acara jam 6 soalnya. Kalau Anda tidak cinta kepada Nabi, Anda sulit meniru Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Kalau orang itu cinta kepada sesuatu, pasti dia banyak mengingat. Kalau Anda cinta kepada Allah, banyak berzikir. Tandanya itu salah satunya. Kalau Anda cinta kepada Nabi, banyak bersalawat. Kalau ada sedikit bersalawat, itu artinya tidak cinta. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang kikir itu adalah orang yang kalau saya disebutkan dan dia tidak bersalawat, itu termasuk kikir. Maka saya ingatkan sekali lagi dan sudah berulang kali saya ingatkan ya. Jadilah orang yang banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak beristighfar. Anda coba sebulan, 2 bulan akan terjadi perubahan. Insya Allah Anda nggak stres. Anda nggak punya uang juga tenang saja. Apalagi punya uang banyak ya. Tambah banyak berzikirnya. Itu cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu perjalanan kita ini sampai kapan, Pak. Kalau Anda selalu berzikir, akhirnya nanti ketika mengakhiri hidup itu dalam keadaan berzikir. Yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Manusia itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Apa yang paling dominan di sini, nanti matinya juga pada waktu dia melakukan yang paling dominan. Kalau setiap hari mikir uang aja, mungkin matinya gini tangannya. Hitung duit. Kalau tiap hari mengisi perkutut, matinya ketean aja. La ilaha illallah. Tapi orang yang berzikir, selalu tunduk kepada Allah, salatnya khusyuk, nanti matinya seperti itu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.